Baik, selamat sore Bapak. Saya atas nama Zerli Dono Isang dengan NIM 2003030116. Jurusan Sosiologi kelas C semester 2. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yaitu Sosiologi Komunikasi yang ke-8. Bab yang pertama, pendahuluan. Peningkatan penelitian keadilan sosial partisipasif telah terjadi di paralel dengan dan berlawanan dengan neoliberalisasi global dari universitas di mana wacana kewarganegaraan telah diganti oleh bahasa komersialisme, privatisasi, dan deregulasi. Dinamika ini menjadi tantangan mendasar bagi pendidikan demokrasi dan penelitian saat universitas mengalihkan operasi untuk meniru perusahaan, atau di mana tujuan dan hasil dari struktur penelitian berorientasi pada pasar imperatif. Bab yang kedua, pembahasan perspektif berbasis praktik tentang etika aktivisme penelitian. Pengalaman aktivis media interseksional sebagai dimensi utama keahlian. Mengatur diri kami sendiri sebagai kolektif, swakelola, horizontal perilaku, mengadakan pertemuan penggunaan prefiguratif anti-otoriter, feminis, dan hori praktis zontal, termasuk berkeliling, check-in, dan check-out, dan memperhatikan etika perawatan relasional yang mencakup kesehatan, mental timbal balik, dukungan, akses ke dana darurat, dan sebagainya. Yang kedua, anonimitas terkait ketegangan dalam kerja yang dipelajari adalah kontradiksi antara anonimitas dan suara. Protokol etika biasanya memberikan anonimitas untuk melindungi privasi peserta dan meminimalkan risiko partisipasi. Saat meneliti dengan aktivis yang semakin kriminalisasi, anonimisasi data dapat mencegah posisi menemukan tindakan aktivis ditutup dalam wawancara. Tanpa jaminan anonimitas, aktivis mungkin memilih untuk tidak berpartisipasi dalam penelitian, atau mereka tidak akan membahas politik dan tindakan secara terbuka, membuat temuan menjadi tidak berarti. Anonimitas tampaknya pendekatan paling etis untuk melindungi peserta penelitian aktivis radikal. Yang ketiga, modal sosial. Aktivis media mungkin menganggap itu sebagai penelitian. Peserta memberikan jalan untuk ekspresi diri yang dapat menguatkan pekerjaan mereka, memberikan modal atau status sosial. Mungkin kolektif penelitian mengembangkan kriteria pemilihan peserta pemilihan penelitian yang dapat memiliki surat bulat.
hasil yang diharapkan, kriteria misalnya untuk penelitian dengan interseksional, proyek aktivis media dapat dibuat secara tidak sengaja dan bukan oleh individu, pengecualian dan dari modal sosial dengan keputusan ilmiah yang logis memiliki dampak efektif sonal. Selain itu, modal sosial peserta penelitian mungkin masuk kontradiksi dengan nilai mereka dalam penelitian. Posisi ganda. Struktur akuntabilitas dapat membingungkan. PI kontradiktif dianggap sebagai majikan dari semua kolektif horizontal lainnya anggota. PI mengisi formulir induksi staf mereka, memastikan memilikinya, menyelesaikan modul penelitian tempat kerja mereka, memiliki otoritas penandatanganan pada mereka, pengeluaran, dan harus menghitungkan semua dana yang dihabiskan. Bahkan jika proyek terlibat dalam penganggaran kolektif. Tugas khusus ini tidak dapat dirotasi karena penugasan kelembagaan tanggung jawab, fiskal, dan hierarki struktur pelaporan KAL. Pembelajaran eksperiensial dalam kurung L. Banyak anggota fakultas mengkhawatirkan atau bahkan secara fundamental berlawanan dengan semua jenis L, termasuk penempatan dengan organisasi nirlaba, organisasi non-pemerintah, dan berbasis komunitas, tumbuhkan kekhawatiran tentang L. Secara langsung mencerminkan pertumbuhannya di lembaga pendidikan. Tinggi kation yang menjadi semakin korporatisasi, manajerial, dan tekankan untuk menunjukkan relevan sosial. Bisa dibilang, L lebih jauh mendorong pemasaran akademi, membantu universitas menghasilkan tenaga kerja yang patuh siap untuk dihubungkan ke masyarakat. Kapitalis setelah lulus Uation. Bab yang ketiga, kesimpulan. Tujuan telah memulai dialog kompleks yang saya harap dapat menjadi generatif bagi mereka yang terlibat dalam proyek serupa. Praktik aktivisme penelitian baru dapat menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan yang kemudian harus lebih jauh ditangani dalam proses dialektis yang sedang berlangsung. Meskipun ini pendahuluan pemikiran dapat memberikan titik berangkat
untuk mengembangkan setiap praktik penelitian. Hari praktik tersebut dapat menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan, pertanyaan atau kontradiksi pada gilirannya, yang mungkin membutuhkan inovasi lebih lanjut dan dialog. Baik, sekian dari saya Bapak. Terima kasih.